Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PC, ketemu lagi dengan saya Pandu Prayogo. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips dan trik bagaimana cara mengeprint yang baik dan benar di Microsoft Excel ya. Kadang teman-teman sering ya menemukan kasus kalau saat mengeprint di Microsoft Excel sering terpotong ya, datanya, tabelnya sering terpotong. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita setting data kita agar saat kita print itu tidak ada yang terpotong. Nah, kalau terpotong kan kadang-kadang suka membuang-buang kertas ya. Jadi dengan tips ini maka kalian bisa menghemat kertas. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya channel saya ya PC ini, yaitu Prayogo Channel, agar saya lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel ya di Microsoft Excel. Nah, tabel ini sangat panjang ya, dari kolom A hingga kolom AI. Nah, kadang kertas pasti terpotong untuk mengeprint tabel ini ya. Seperti ini contohnya. Nah, saat saya buka di print preview, maka di sini akan terpotong. Nah, sampai sini saja dia, sampai PAS ya. Nah, ini terpotong. Selebihnya padahal ada lagi tabel yang harus di print. Nah, untuk itu kita harus men-setting dulu pengaturan kertasnya ya. Caranya adalah, pertama kita ke pack layout, kita atur dulu size kertasnya. Nah, kertas itu ada dua jenis ya, dua jenis kertas yang beredar di pasaran atau yang sering dijumpai di pasaran, yaitu adalah kertas A4 dan juga kertas F4 ya. Nah, kalau A4 di size ini sudah ada dia ya, ukuran A4. Nah, paling atas ini 8,27 inci kali 11,69 inci. Nah, ini adalah ukuran yang tepat untuk kertas A4. Oh ya, untuk ukuran sendiri, kalau kertas A4 itu adalah kertas yang pendek ya. Ukurannya lebih pendek daripada kertas F4. F4 itu lebih panjang karena di sini incinya A4 itu 11, kalau F4 itu 13 ya, 13 inci. Nah, kalau A4 sudah disediakan oleh Microsoft. Nah, namun untuk F4 tidak disediakan oleh Microsoft. Jadi kita harus buat settingan sendiri. Caranya adalah kita pergi ke file ya. Untuk di Microsoft 2010 file, kalau di Microsoft 2007 itu pakai Office button ya, Office button. Lalu kita pilih print ya. Kita pilih print. Nah, tentukan dulu printer kita. Printer yang ingin kita gunakan. Kalau misalnya di Epson itu dia kita pilih Epson ya. Kalau di Epson dia bisa langsung diatur dan di save ya. Nah, kalau di Epson cara mengatur kertasnya adalah kita buat dulu ukuran kertasnya ya. Setelah kita pilih printernya, lalu kita pilih printer properties ya, printer properties. Klik printer propertiesnya. Lalu di sini ada document size. Nah, document size ini kita pilih. Lalu kita pilih yang paling bawah untuk membuat ukuran kertas F4. Jadi kita pilih yang user different ya, user different untuk membuat kertas baru ya. Nah, di sini paper size name ini kita ganti menjadi kertas yang kita inginkan. Kalau misalnya kita mau bikin F4 ya, tulis saja namanya F4 ya. F4. Nah, jadi ukuran F4. Nah, lalu ukuran dari F4 itu adalah inci. Di sini inci 8.50 ini adalah lebar kertasnya. Lalu di sini paper height itu 11.00 ini tinggi kertasnya ya. Jadi yang atas ini lebar kertas, yang di bawah ini tinggi kertas. Nah, untuk membuat ukuran F4 kita harus ganti di height-nya menjadi 13 ya. 13.00. Nah, sip. Kalau sudah, ini ukurannya tetap inci. Lalu kalau sudah kita ganti 13, baru kita save ya. Save.
Nah, maka kertas akan yang kita sudah buat tadi akan masuk ke paper size ini. Nah, nanti di paper size ini akan masuk di apa namanya tuh pack layout ya. Nah, kalau sudah tekan OK. Nah, maka kertas sudah terbentuk menjadi F4. Nah, sekarang kita lihat di pengaturan kertasnya di pack layout, di size dia sudah muncul F4 ya. Nah, ini dia. Kalau di Epson dia langsung muncul seperti ini. Nah, ini sudah pas ini ukurannya F4. Nah, maka akan terprint selebar kertas F4. Nah, namun kalau di Canon, kalau kalian menggunakan printer Canon itu berbeda ya. Jadi kita klik file, lalu kita pilih print lagi. Kalau di Canon, kita pilih dulu printer yang Canon. Misalnya ini saya punya Canon ya. Nah, kalau sudah kita pilih printer properties. Printer properties. Nah, di Canon dia letaknya ada di bawah sini. Printer paper size, yaitu untuk merubah ukuran kertasnya. Kita klik, lalu kita pilih yang kostum. Pilih kostum. Nah, di sini paper size-nya kita ganti jadi 13. Nah, lalu tekan OK. Bedanya di Canon dengan di Epson, kalau di Epson dia langsung tersimpan di size, kalau di Canon dia tidak akan tersimpan di size. Jadi kita harus mengatur satu persatu ya. Jadi setiap ganti dokumen baru kita harus atur dulu di sininya ya, kalau pakai printer merek Canon ya. Tekan OK saja. Nah, lalu OK. Maka kertas kita akan langsung terbentuk F4 di sini ya. Nah, setelah kalian mengatur kertas, langkah kedua adalah kalau di Microsoft Office 2010 itu kita bisa atur show marginnya. Jadi marginnya ini kita atur ya. Nah, di sini kita klik saja di bawah sini ya. Show margin ada di bawah sini. Show margin ada di bawah ya. Nah, ini dia tepatnya. Kalau yang di samping ini untuk ngezoomnya ya, zoom pack-nya. Kalau yang ini untuk margin, show marginnya kita klik. Nah, sampai muncul kotak-kotak hitam seperti ini. Nah, apabila kotak hitam sudah muncul, ini bisa digeser. Nah, kalau kita geser ke sana, maka tabelnya akan bergeser ke sebelah kanan ya. Tetapi kalau kita geser ke sebelah kiri yang paling ujung ini, maka akan bergeser juga tabel ke sebelah kiri ya. Nah, ini kotak-kotak ini melambangkan garis kolom-kolom yang sudah kita buat di tabel ya. Jadi untuk mengepaskan dengan kertas itu kita tarik yang paling ujung atas sebelah kiri dengan paling ujung atas sebelah kanan. Ini ya, ini dan ini, 2 titik saja, tidak perlu yang lainnya. Yang lain biarkan saja, karena nanti kalau yang lainnya digeser maka akan berubah tabelnya ya. Jadi yang ini saja kita paskan sampai mepet sekali ya. Nah, apabila masih terpotong maka harus kita turunkan scalingnya kita harus turunkan ya. Caranya adalah di bawah sini, custom scaling. Nah, kalau di Microsoft Office 2010 yang Excel 2010 dia langsung ada fit one pack, jadi langsung terpas dengan kertasnya. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah pas ya, kita lihat. Nah, langsung pas, ini langsung bisa di print. Nah, namun scale-nya kecil ya, scale-nya paling 50% dia, tidak bisa besar karena tabelnya menyesuaikan, tabelnya besar panjang ya. Nah, ini sudah masuk. Tetapi kalau di Microsoft Office 2007, misalnya teman-teman pakai 2007, itu bisa pakai custom scaling option ya. Dia nanti, nah di sini adjust to, ini persentasenya kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sampai kertas tabel yang kita mau print itu masuk ke dalam kertasnya, itu harus kita kecilkan ya. Nah, kalau sudah, tekan aja OK ya, tekan saja OK. Nah, apabila kertas scalingnya terlalu kecil, maka dibesarkan. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan terlalu kecil nih. Misalnya kertasnya ini muat segini ya, kecilnya segini ya, tinggal dipaskan ke tengah ya. Kalau di 2007 dia nanti harus digeser-geser lagi. Nah, gesernya di sini aja. Dua titik ini, 2 kotak ini yang digeser kanan dan kiri ya. Nah, geser lagi ya sampai pas. Nah,
ini ya, digeser. Tinggal dipaskan di tengah ya. Nah kalau sudah, tinggal di print. Nah pasti akan tidak akan terpotong lagi tabelnya. Lalu ada cara kedua. Nah ini cara pertama dan cara kedua. Cara keduanya adalah kita menggunakan print area. Nah namun kalau print area ini bisanya itu cuma satu-satu ya. Jadi misalnya banyak tabel nih di bawah, banyak tabel ke bawah. Contohnya ini ya, saya akan copy dulu tabel ini. Ini tabel ini akan saya copy ya ke bawah. Ke bawah sini. Nah, misalnya nih di sini ada dua tabel, tapi kita mau ngeprintnya dua-duanya. Nah, kalau memakai cara kedua, itu kita ngeprintnya hanya bisa satu per satu ya, satu tabel saja. Karena apa? Karena yang kita print area itulah area yang akan dicetak nantinya ya. Caranya begini, cara menggunakan print area adalah dengan cara seperti ini. Pertama kita blok dulu yang mana yang ingin di print, tabel mana yang ingin di print ya. Kita blok dulu sampai penuh semua bloknya. Lalu kalau sudah, kita tekan di sini pack layout, lalu pilih print area, lalu pilih set print area. Nah maka dengan otomatis akan terbentuk garis putus-putus di dalam tabel yang kita tadi blok ya. Nah ini adalah area yang akan terprint. Namun ini ada kekurangannya yang cara kedua ya. Nanti apabila kalian ingin mengeprint lagi yang kedua, maka ini harus di clear. Cara nge-clearnya adalah di blok lagi tabel yang sudah di print ya. Di blok lagi tabel yang sudah di print, lalu klik lagi print areanya, lalu di clear print areanya. Nah maka dengan ini print area sudah tidak berlaku lagi. Kalau masih terbentuk print area, kalian belum nge-clear, nanti yang terprint hanyalah yang di print area saja, tidak bisa yang lain-lain lagi. Nah untuk itu jangan sampai lupa untuk menge-clear print areanya. Nah itulah tadi tips dan triksnya cara mengeprint di Excel agar tabel tidak terpotong. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.